Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel My Storyal. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Cerita kali ini berdasarkan kisah mistis seseorang tentang ganasnya santet Banten. Berikut kisah lengkapnya. Hai, namaku Dimas. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di daerah Banten. Pada umumnya, orang kalau sudah mendengar nama Banten, pertama kali terpikirkan adalah tempatnya para jawara, debus, dan mistik yang sangat kuat. Kejadian yang aku alami ini sekitar tahun 2016 silam. Kejadian ini sebenarnya dialami oleh atasanku langsung. Pimpinanku mengalami teror santet yang berkepanjangan hingga hampir merenggut nyawanya. Kita sebut saja pimpinanku itu dengan nama Pak Rahmat. Beliau berasal dari luar Pulau Jawa, dan kami sama-sama baru dimutasi ke Banten. Pak Rahmat orangnya keras dan boleh dibilang temperamen. Bahkan pernah suatu ketika saat briefing pagi, ada salah satu karyawan yang datang terlambat. Karyawan itu dimarah di depan forum. Sepertinya hal itulah yang memicu ketidakharmonisan suasana di kantor kami. 3 bulan berlalu setelah peresmian kantor cabang kami, tidak ada kejanggalan yang terjadi. Semua terlihat normal. Pak Rahmat juga belum menunjukkan powernya. Namun setelah kejadian briefing pagi itu, suasana kantor berubah menjadi tegang seperti di kuburan. Bahkan desas-desus yang aku dengar dari beberapa karyawan akan melakukan demo atas sikap kepemimpinan Pak Rahmat ini. Selang beberapa hari kemudian, setelah kabar akan ada demo karyawan, Pak Rahmat memanggilku ke ruangannya. Tiba-tiba aku disodorkan sebuah chat via WhatsApp oleh nomor yang tidak dikenal, yang berisi nada ancaman. Jangan so jagoan atau santet melayang. Aku juga tidak tahu itu nomor siapa. Pak Rahmat bukannya introspeksi, tapi malah semakin menjadi-jadi. Emosinya semakin tidak terkendali. Amarahnya meluap-luap. Dia berpikir ada yang mau macam-macam dengannya. Tanpa berpikir panjang, Pak Rahmat menebak sebuah nama. Seorang karyawan yang pernah dimarahi ketika doa pagi beberapa waktu yang lalu. Beliau memanggilnya, kemudian memberhentikannya saat itu juga. Setelah kabar pemecatan itu, rencana beberapa karyawan yang akan demo sudah tidak terdengar lagi. Sebaliknya, suasana kantor malah semakin mencekam. Rasanya aku sudah tidak nyaman bekerja di kantor ini. Malam itu aku menemani Pak Rahmat makan malam bersama klien di sebuah resto ternama. Aku duduk di samping Pak Rahmat dan 2 orang klien kami berada di sisi meja lainnya. Saat makan malam sedang berlangsung, Pak Rahmat tiba-tiba menghentikan makannya. Beliau mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Siapa sangka benda yang dikeluarkan itu adalah sebuah paku berukuran sedang, sudah berkarat. Sedangkan aku hanya bisa menelan ludah dan bola mata terbelalak lebar mengamati paku berkarat yang diletakkan di atas piring. Dari mana datangnya paku itu? Namun setelah makan malam usai, Pak
Rahmat tidak pernah membahasnya denganku dan menganggap paku berkarat dalam makanan hanya sebuah kelalaian koki resto tersebut. Aku pun memilih untuk bungkam. 2 hari kemudian, setelah kejadian paku berkarat, sekitar jam 9 pagi, Pak Rahmat mengajak aku keluar sekedar untuk mencari sarapan. Pagi itu kami mencari sarapan pagi, dan kami memesan nasi gemuk. Aku memakai telur mata sapi, dan Pak Rahmat memesan nasi dengan telur rebus. Hal yang tidak terduga kembali terjadi saat Pak Rahmat membelah telur rebus. Di dalam kuning telur tampak 1 buah isi staples sudah berkarat. Aku bergidik ngeri. Pak Rahmat hanya geleng-geleng kepala saja. Akhirnya beliau bercerita, setiap makan selalu saja ditemukan isi staples yang berkarat. Ini sudah tidak masuk di akal. Aku mengajak Pak Rahmat untuk mencari orang pintar. Sepertinya ini ada kaitannya dengan chat dari nomor yang tidak dikenal tersebut. Tapi Pak Rahmat tidak menggubris sama sekali. Hal yang tidak terduga justru terjadi pada diriku. Sekitar jam 10 malam, jendela kamarku seperti ada yang melempar dengan benda keras. Kaca jendela bergetar. Aku mengira kacanya pecah. Ternyata tidak retak sedikit pun. Pikiranku semakin tidak karuan. Perasaan takut sudah bercampur aduk. Apakah orang yang berbuat jahat, atau jangan-jangan itu kiriman santet? Apa salahku? Pertanyaan itu terus berputar di benakku. Hingga jam 2 malam aku tidak bisa tertidur. Kali ini pintu kamar kosku diketuk sebanyak 3 kali. Aku terperanjat dari tempat tidurku. Antara takut dan penasaran menyelimuti dalam diriku. Aku tidak berani membukanya. Sampai dengan ketukan ketiga dan diiringi ucapan salam, barulah aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Setelah aku sahut ucapan salamnya, aku buka pintu perlahan. Dan hal tidak diduga kembali terjadi. Mulutku terkunci rapat. Tubuhku menggigil ketakutan saat melihat sosok di depanku. Sosok laki-laki tua dengan memakai kain sorban melilit di kepalanya. Pakaiannya serba putih. Kumis dan jenggot juga sudah memutih. Tangan kanannya memegang tongkat, berdiri tepat di depanku. Sampai akhirnya aku tak sadarkan diri dan terbangun setelah mendengar sayup-sayup azan subuh. Yang anehnya, aku terbangun di tempat tidur. Apakah kejadian tadi malam cuma mimpi? Esok harinya, Pak Rahmat tidak masuk kerja. Nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Setelah pulang kantor, aku sempatkan mampir ke kontrakan Pak Rahmat. Hampir setengah jam aku ketuk pintu dan kuucap salam. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Dengan terpaksa, aku dobrak pintu rumah hingga terbuka. Dan apa yang aku takutkan benar-benar terjadi. Pak Rahmat terbaring di tempat tidur. Kedua kakinya lumpuh seperti terkena stroke, tapi sudah membiru seperti kehabisan darah. Dan yang lebih parahnya lagi, bagian leher sebelah kanan terdapat luka menganga dipenuhi ulat-ulat kecil berwarna putih. Bau anjir menyengat hidungku. Tanpa berpikir panjang lagi, aku membawa Pak Rahmat ke rumah sakit terdekat.
untuk dilakukan pertolongan pertama. Tibalah di rumah sakit, kemudian dibawa ke ruang ICU. Aku coba menghubungi kantor pusat supaya bisa disampaikan ke istri dan keluarganya. Akhirnya, aku disarankan untuk membawa ke orang pintar, dan aku sampaikan pada istri serta adik Pak Rahmat. Mulanya mereka menolak karena tidak percaya dengan hal semacam itu. Aku berusaha meyakinkan mereka. Mereka menyetujuinya, dan pergilah kami ke tempat orang pintar yang dimaksud atas rekomendasi beberapa teman. Singkat cerita, kami sampai di rumah orang pintar tersebut, tinggal di sebuah perkampungan di daerah pegunungan. Meskipun dalam perjalanan banyak sekali arah rintangan yang harus kami lewati, dari ban bocor, mesin mogok secara tiba-tiba, sampai hampir masuk jurang karena adik Pak Rahmat membawa mobil dalam keadaan mengantuk. Berkat rasa sabar, sampai juga di rumah orang pintar ini. Terlihat sangat sederhana, atap genteng dan dinding rumah dari anyaman bambu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika kami bertemu dengan orang pintar yang kerap dipanggil Abah itu. Sepertinya aku pernah bertemu, tapi kapan dan di mana? Setelah aku berusaha mengingatnya, ternyata sosok Abah sama persis dengan sosok yang menghampiri mimpiku beberapa waktu yang lalu. Setelah basa-basi, kami menceritakan maksud dan tujuan kami. Abah hanya tersenyum tipis. Abah menanyakan sebelum sakit apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat. Aku menceritakannya dengan sangat detail atas pengetahuanku selama ini. Abah hanya mengucapkan satu kalimat, minta maaf. Cuma itu obatnya, tidak ada yang lain. Setelah kami pulang dari rumah Abah, aku dan adik Pak Rahmat berkeliling untuk menyampaikan permohonan maaf atas sikap Pak Rahmat selama ini, terutama kepada seorang karyawan yang pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Pak Rahmat. Aku juga meminta teman-teman di kantor untuk membacakan Yasin di rumah Pak Rahmat dengan memohon ampunan pada Allah atas dosa-dosa Pak Rahmat selama ini, jika memang tidak diberikan kesembuhan, agar dipercepat penderitaannya. Setelah ada tanda-tanda kesembuhan Pak Rahmat, pihak keluarga memutuskan membawa pulang ke kampung halaman. Di satu sisi aku merasa kasihan kepada Pak Rahmat, di sisi lain itulah ganjaran yang harus diterima. Siapa yang menanam, dialah yang menuainya. Begitulah kira-kira kata pepatah. Itulah sepenggal kisah yang bisa aku bagikan pada teman-teman semua. Semoga bisa diambil hikmahnya.